Seorang wanita dan dua anaknya di desa Pawenang, Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Dedeh Kurniasi harus mendapatkan perawatan intensif setelah wajah dan sebagian tubuhnya mengalami luka bakar akibat disiram air keras oleh suaminya sendiri. Selain korban, dua anaknya juga mengalami luka bakar yang sama. Para korban pun harus mendapatkan perawatan medis di RSUD Sekarwangi. Sementara 3 orang tetangga korban juga mengalami luka bakar ringan dan dirawat di puskesmas. Pelaku berinisial GG berhasil ditangkap unit reskrim Polsek Nagrag. Sebelumnya gimana? Ada cekcok dulu? Mama lagi ngejemur baju, tuh udah beres ngejemur, masuk langsung disiram. Gitu. Kos kalau saya sendiri dari mana awalnya, Bapak tuh? Bapak pulang kerja. Pulang kerja. Iya. Pas datang-datang langsung nyiram. Itu bawa air kerasnya dari mana, air kerasnya bawanya? Nggak tahu, saya juga nggak tahu dia bawa dari mana. Mungkin udah rencana kali beli apa gimana dia. Pemirsa, seorang kakek di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tega menganiaya cucunya sendiri hingga tewas. Korban tewas dengan sejumlah luka memar bekas pukulan di tubuhnya. Seorang anak berusia 6 tahun ditemukan meninggal dunia di kebun di Desa Belapuranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan, jasad korban ditemukan sejumlah luka memar yang diduga bekas hantaman benda tumpul. Hasil otopsi menunjukkan bahwa korban tewas akibat mengalami tindak kekerasan. Ironisnya, pelaku penganiayaan adalah kakek korban sendiri, yakni PM 77 tahun. Meski sempat mengelak, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa cucunya. Pelaku tega menganiaya korban hanya karena kesal korban memainkan botol bekas racun. Dan memainkan botol yang isinya adalah racun rumput. Dan ditegur oleh pelaku yang selaku kakek kandungnya sendiri. Ya, selaku kakek kandungnya. Teguran pertama, korban mengembalikan botol itu, namun kembali mempermainkannya, kembali bermain. Yang namanya anak-anak ya, kembali main. Nah, disitulah timbul emosi pelaku. Timbul emosi pelaku sehingga melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan sebagai kakek. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Sementara korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus seorang kakek di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang tega menganiaya cucunya sendiri hingga tewas, sudah terhubung bersama kami AKBP Ronald T. Simanjuntak, Kapolres Goa. Selamat pagi, Pak Ronald. Selamat pagi, Pak Gede. Gimana kabarnya? Baik, Pak Ronald. Alhamdulillah. Pak Ronald, semoga sehat selalu, Pak Ronald. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi hari ini. Pak Ronald, kami turut prihatin ada kasus yang menimpa seorang anak meninggal dunia akibat kekerasan oleh kakeknya sendiri. Ini sebenarnya kronologisnya seperti apa nih awalnya nih Pak? Apakah kita tadi sudah mendapatkan informasi latar belakang bahwa si anak ini mencoba bermain-main dengan botol yang ada racun rumputnya? Apakah itu menjadi motif utama atau memang ada motif yang lain, Pak? Ya, terima kasih. Kami pertama-tama turut berduka atas meninggalnya korban. Ya, karena yang bersangkutan adalah cucu kandung dari pelaku. Ini sangat sangat memprihatinkan sekali. Ya, kami jelaskan kepada para pemirsa sekalian bahwa kakeknya ini awalnya melihat cucunya sedang bermain botol yang isinya adalah racun rumput. Kemudian korban diingatkan berulang kali, sempat dikembalikan pada peringatan yang pertama, kemudian dimainkan lagi oleh korban, terus dimainkan, ditegur lagi, akhirnya pelaku tidak bisa menahan emosinya dan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang kakek. Yang kami sayangkan adalah kedua orang tua dari korban adalah sedang melaksanakan atau sebagai TKI di Malaysia. Artinya korban ini memang sehari-hari tinggal bersama kakeknya aja, Pak ya? Betul, jadi dititipkan oleh kedua orang tuanya kepada kakeknya yang sementara mereka sedang mencari nafkah di Malaysia. Iya.
Pak, ini selain kakeknya, ini apakah hanya tinggal berdua dengan kakeknya atau ada neneknya yang masih juga menjadi pengawas atau ada pamannya, bibinya dari korban ini, Pak? Tinggal berdua saja di rumah tersebut. Ada sih saudara dari korban, ada kakaknya korban, tapi masih di bawah, masih ini juga masih anak-anak juga, Mas. Oke, artinya ini korban ini satu-satunya anak yang ada di bawah pengawasan pelaku ini atau memang ada saudara dari korban, Pak? Ada saudara dari korban juga, ada saudara dari korban. Justru terungkapnya perkara ini adalah informasi dari warga setempat yang diinformasikan dari kakaknya korban. Oke. Bahwa telah bahwa adiknya sedang sudah tidak sadarkan diri gitu loh. Yeah. Yang mana tadinya disampaikan oleh kakeknya adalah yang bersangkutan jatuh. Namun setelah pada saat dilakukan pemandian jenazah, kemudian dari pihak polisian melihat ada jejak-jejak atau bekas-bekas kekerasan yang tidak bersesuaian dengan keterangan pelaku, akhirnya kita dalami, kemudian pelaku sempat mengelak, ya tetap bersikeras untuk menyatakan bahwa korban itu jatuh, tapi setelah kita lakukan otopsi ternyata meninggalnya korban akibat ada beberapa kekerasan yang terjadi di bagian kepala. Ya, dari serangkaian informasi yang diterima oleh Bapak nih dari saksi tetangga maupun yang melihat secara langsung, ini sebenarnya kejadiannya di mana, Pak? Di dalam rumah, di luar rumah, ataukah memang tidak ada saksi sama sekali yang sebenarnya melihat selain dari kakak dari korban ini, Pak? Jadi korban dan pelaku serta saksi ini tinggal di rumah tapi di kebun. Jadi rumahnya ada di tengah-tengah kebun milik mereka. Yeah. Jadi pada pukul 18.30-an, nah di situ korban sudah mulai memainkan botol yang isinya racun rumput. Yeah. Awalnya niatnya menegur cucunya, namun selalu dilakukan kembali, akhirnya emosi yang berlebihan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Iya, Pak, dari keterangan pelaku ini apakah baru pertama kali melakukan kekerasan kepada cucunya atau memang sebelumnya pelaku ini sempat melakukan kekerasan? Nah, ini sedang kita dalami, Mas. Sedang kita dalami karena minimnya para saksi yang ada di TKP, karena kebetulan jarak antar rumah, antar tetangga itu berjauhan karena memang posisi rumahnya ada di tengah kebun, gitu loh, Mas. Iya, tapi iya. sejak kita dalami karena kemungkinan kalau kita lihat dari psikologi kakeknya tersebut memang orangnya emosian, emosian. Nah, ini kan kita butuh dari pemeriksaan kejiwaan nanti dari kakeknya akan kita lakukan, ya. Sementara setelah kita dalami, ya nanti hasilnya akan kita sampaikan, update-nya akan kita sampaikan lagi. Baik, terima kasih Pak Ronald atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali dan terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Terima kasih Bapak, selamat sekali lagi. Pemirsa, informasi berikutnya, seorang pria diringkus polisi usai membunuh teman yang ternyata jadi suami siri istrinya di Payakumbuh, Sumatera Barat. Pelaku gelap mata membunuh karena memergoki sang istri berduaan dengan korban. Kurang dari 24 jam, tim Cita Satreskrim Polres Payakumbuh meringkus seorang pria berinisial FY di atas bus jurusan Payakumbuh Padang, Sumatera Barat. Diketahui FY merupakan pelaku pembunuh OC, seorang pria selingkuhan istrinya. Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolres Payakumbuh guna pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui peristiwa maut terjadi di daerah Situjuh, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Pelaku yang bekerja sebagai supir truk ini terbakar cemburu saat memergoki istrinya bersama selingkuhannya di dalam kamar. Pelaku yang emosi mengejar dan menganiaya korban hingga meregang nyawa di lokasi kejadian. Saat diperiksa, pelaku mengaku gelap mata mengetahui istrinya ternyata berselingkuh selama ia pergi bekerja di Pekanbaru dan menikah siri dengan korban yang juga merupakan teman sekampungnya. Motif daripada tindak pidana ini adalah dikarenakan adanya rasa cemburu daripada tersangka terhadap istrinya yang sudah menikah siri dengan pria lain. Makanya spontan terjadilah tindak pidana pembunuhan ini. Jadi korban
di dalam kamarnya bersama istrinya. Karena begitu pintu didobrak, dia sudah langsung menduduki korban yang ada di tempat tidur dan langsung melakukan pemukulan secara bertubi-tubi ke kepala korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di Mapolres Payakumbuh. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo News melaporkan. Pemirsa, usai viral di media sosial, rumah pelaku ruda paksa terhadap anak kandung di Goa, Sulawesi Selatan dirusak dan dibongkar warga. Warga geram dengan pelaku yang tega menghamili anaknya yang juga penyandang disabilitas. Ambil ke kalender itu, kalender. Di kalender. Dalam video terlihat korban yang masih berusia 18 tahun menceritakan dengan bahasa isyarat jika dirinya telah dihamili oleh ayah kandungnya sendiri. Akibat kejadian ini, warga langsung mendatangi rumah pelaku TM dan melakukan pembongkaran terhadap rumahnya di Kecamatan Piring Bulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Emosi warga tak terbendung hingga membakar rumah kayu yang telah dibongkar. Menurut petugas setempat, pengerusakan dan pembongkaran rumah dilakukan karena warga tak terima dengan sikap pelaku yang dianggap mencemarkan nama kampung halamannya. Masyarakat itu melakukan pengerusakan rumah terhadap rumah pelaku, sehingga rumah itu mengalami rusak berat. Adapun dasarnya mereka karena itu merupakan aib dalam kampung. Kalau istilahnya orang Bugis Makassar itu siri, yang mengakibatkan mungkin kampung mendapat bencana. Itulah dasar alasan masyarakat melakukan pengerusakan. Saat ini kasus persetubuhan yang dilakukan TM terhadap anak kandungnya ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, tim Densus 88 anti teror menggeledah rumah terduga teroris di Garut, Jawa Barat. Dari rumah terduga pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Tim Densus 88 anti teror menggeledah rumah terduga teroris di Kecamatan Pangatikan, Garut, Jawa Barat. Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari penangkapan terduga teroris di Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah melakukan penggeledahan sekitar kurang lebih 1 jam, petugas membawa sejumlah barang bukti dari rumah terduga teroris yang dimasukkan ke dalam sejumlah kantong plastik. Namun demikian, dalam kasus ini pihak berwenang belum berkomentar dan belum memberikan keterangan resmi perihal penggeledahan di rumah terduga teroris tersebut. Sebelumnya, polisi menangkap terduga teroris di kawasan Desa Jaya Ratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pria terduga teroris itu ditangkap di salah satu rumah warga di Tasik saat sedang bertamu. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Polres Cimahi memeriksa sejumlah saksi terkait bocornya truk pengangkut cairan kimia tercecer di Jalan Padalarang, Purwakarta. Supir truk kimia ini saat ini diwajib lapor. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengatakan telah memeriksa 10 saksi terkait penyebab bocornya truk pengangkut cairan kimia di Jalan Padalarang, Purwakarta yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan. Selain memeriksa saksi dalam waktu dekat, polisi juga akan memanggil saksi ahli, termasuk memeriksa 2 perusahaan yang berkaitan dengan peristiwa ini. Polisi juga menyebut saat ini tidak ada lagi cairan kimia yang tercecer di jalanan. Sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelidikan dan memang belum ada tersangka yang kita tetapkan karena kita masih menunggu proses penyelidikan. Jadi setelah kita lakukan penyelidikan, kemudian setelah kita lakukan gelar perkara, kita akan nanti menentukan tersangkanya. Supir, ya, kemudian saksi-saksi yang ada di tempat kejadian.
Untuk supirnya wajib lapor sekarang apa gimana? Ya, untuk sementara supir kita kenakan wajib lapor walaupun